sini saya akan membacakan cerita tentang Telaga Bidadari. Dahulu kala, ada seorang pemuda yang tampan dan gagah. Ia bernama Awang Sukma. Awang Sukma suka bergembara sampai ke tengah hutan belantara. Ia takjub melihat kehidupan di dalam hutan. Suasananya begitu rukun dan damai. Ia sangat mengagumi kehidupan di hutan itu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk hidup di sana. Ia membangun rumah pohon di sebuah dahan yang sangat besar. Setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma diangkat menjadi penguasa daerah itu dan mendapat gelar Datu. Sebulan sekali, Awang Sukma berkeliling daerah kekuasaannya untuk melihat keadaan sekitar. Saat itu Awang Sukma sedang berkeliling. Matahari bersinar sangat terik sehingga membuat Awang Sukma kebelasan dan lelah. Ia ingin beristirahat sejenak di tempat yang sejuk dan teduh. Ia pun menuju sebuah telaga yang airnya jernih dan penuh. Telaga tersebut dikelilingi pohon-pohon yang rindang dan dengan buah-buahan yang lebat. Berbagai jenis burung dan serangga hidup dengan riangnya. Alangkah sedang di sini kuman Datu Awang Sukma. Datu Awang Sukma pun beristirahat. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara riuh rendah di telaga. Datu Awang Sukma penasaran dengan suara yang mengusiknya. Ia terbangun dan mencari tahu asal suara itu. Di sela-sela tumpukan batu yang bercelah, Datu Awang Sukma mengintip ke arah telaga. Betapa kejutnya Datu Awang Sukma ketika melihat ada 7 gadis cantik yang sedang bermain air. Mungkinkah mereka itu para bidadari? Pikir Datu Awang Sukma. 7 gadis cantik itu tidak sadar diri mereka sedang dipadatkan oleh seseorang. Selendang yang mereka gunakan untuk terbang bertebaran di sekitar telaga. Salah satu selendang tersebut terletak di dekat Datu Awang Sukma. Wah, ini kesempatan yang baik untuk mendapatkan selendang itu. Bermain Datu Awang Sukma. Dan Datu Awang Sukma menginjak ranting dan dedaunan kering yang menimbulkan suara gemes. Akan tetapi, Datu Awang Sukma masih bisa meraih selendang salah satu jari. Ia lalu bersembunyi di balik pepohonan. Dengan bunyi suara gemerisik dedaunan, para bidadari terkejut. Hei, kalian mendengar ada suara dari balik pepohonan? Tanya salah satu bidadari. Iya, sebenarnya ada seseorang. Bukan seorang bidadari yang lainnya. Ayo, segera kita tinggalkan tempat ini. Seru seorang bidadari. Mereka segera mengambil selendangnya masing-masing. Ketika 7 bidadari tersebut akan terbang, ternyata ada salah satu bidadari yang tidak menemukan selendangnya. Bidadari yang kehilangan selendangnya adalah si putri bungsu. Aduh, di mana selendangku? Bagaimana aku bisa kembali ke kahyangan? Putri bungsu kebingungan. Ia amat sedih karena kakak-kakaknya satu persatu telah terbang pulang. Sementara ia belum juga menemukan selendangnya. Tanpa selendang, ia tidak bisa pulang. Seketika itu juga Datu Awang Sukma segera keluar dari persembunyiannya. Jangan takut Tuan Putri, hamba akan menolong asalkan Tuan Putri ikut bersama hamba. Siapakah gerangan dari? Tanya Putri Bungsu ketakutan melihat seseorang tiba-tiba muncul dari balik pohon. Saja Datu Awang Sukma, Tuan Putri. Gerangan dirimu. Tanya Putri Bungsu ketakutan melihat seseorang tiba-tiba muncul dari balik pohon. Saya Datu Awang Sukma. Tuan Putri, kata Datu Awang Sukma membenarkan diri. Saya adalah penguasa hutan ini. Putri Bungsu masih ragu menerima uluran tangan Datu Awang Sukma. Namun, tidak ada jalan lain bagi si Putri Bungsu kecuali menerima pertolongan Datu Awang Sukma. Baiklah, Datu Awang Sukma, aku bersedia ikut denganmu, ucap Putri Bungsu. Mendengar jawabannya, Datu Awang Sukma sangat gembira. Ia sangat mengagumi kecerdasan Putri Bungsu. Akhirnya, setelah sekian lama, Datu Awang Sukma meminang Putri Bungsu. Putri Bungsu menerimanya karena selama ini Datu Awang Sukma sangat baik kepadanya. Kehidupan mereka begitu bahagia dan tenang. Setahun kemudian, kebahagiaan itu bertambah dengan lahirnya seorang bayi perempuan yang cantik. Bagaimanakah jika bayi ini kuberi nama Kumalasari? Tanya Datu Awang Sukma. Nama yang indah. Aku juga setuju, seru Putri Bungsu. Perasaan Datu Awang Sukma sangat bahagia. Demikian pula dengan Putri Bungsu karena menemukan seorang anak yang cantik. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Datu Awang Sukma setiap hari bekerja di ladang untuk menghidupi keluarganya. Terkadang Datu Awang Sukma juga berburu hewan untuk disantap dan membuka ranting-ranting kering yang memberikan kayu bakar untuk keperluan hidup sehari-hari. Selain itu ia juga mengambil ayam untuk dimakan.